Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Satria Nuriman dengan NPM 2140301031 dari Fakultas Teknik Sipil. Salam hormat saya kepada Bapak Zainal Abidin Muhja selaku dosen mata kuliah Agama Islam. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai iman. Pengertian iman. Menurut pandangan agama Islam, iman dapat berarti meyakini dan hal mengenai zaman ini telah dituliskan dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Dalam beberapa surah, seperti surah At-Taubah, Allah telah menerangkan mengenai keimanan yang diturunkan kepada umatnya. Selain disebutkan dalam Al-Quran, iman juga turut dijelaskan melalui berbagai hadis. Menurut salah satu hadis, iman adalah tambahan hati yang dilakukan serta diucapkan, sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun mengenai iman secara bahasa, menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana, yuminu, imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman dapat diartikan sebagai tasdid atau membenarkan yang maknanya hampir sama secara istilah. Dan adapun pengertian iman secara istilah. Secara istilah, menurut buku ensiklopedi iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, iman dapat diartikan sesuai dengan makna linguistiknya, yaitu tasyhid atau mempercayai. Iman secara istilah, maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan kebenaran Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar. Telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Adapun pengertian iman menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, iman disebutkan dengan pelafalan yakin atau meyakini, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan surah Al-An'am ayat 75. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Dalam arti Quran surah Al-Baqarah ayat 4, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakni akan adanya akhirat. Dan adapun di Quran surah Al-An'am ayat 75 yang artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dari kedua surah dan ayat dalam Al-Quran tersebut disebutkan kata yakin serta tasyid yang berarti amalan hati. Iman dapat diartikan sebagai ucapan hati yang berada di dalam hati dan terbentuk melalui keyakinan di dalam hati. Dan adapun pengertian iman menurut ulama Indonesia. Para ulama di Indonesia seperti Ustadz Khalid Basalamah hingga Ustadz Adi Hidayat juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian iman. Berikut pengertian iman menurut para ulama di Indonesia. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa kata iman berasal dari kata al-amnu yang berarti aman, tenang, dan tentram. Menurut Ustadz Adi Hidayat, iman memiliki hubungan dengan kata aman dan tenang. Kedua kata tersebut kemudian dapat dimaknai apabila seseorang muslim meyakini Allah, maka ia akan mendapatkan ketenangan jiwa serta rasa aman dari kegelisahan dunia maupun ancaman yang ada di akhirat nanti. Dan adapun berbagai contoh perilaku yang mencerminkan bahwa orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain: 1. Menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat waktu. 2. Menambah ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan puasa sunnah. 3. Menginfakkan sebagian
hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, melakukan puasa full 30 hari di bulan Ramadan. Kelima, menjalankan ibadah haji apabila mampu. Yang keenam, ikut berkurban ketika hari raya Idul Adha tiba. Yang ketujuh, tidak berbohong baik kepada diri sendiri, Allah dan orang lain. 8. Senantiasa dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. 9. Senantiasa menjaga tutur kata, pikiran, serta perbuatan agar tidak sampai menyakiti orang lain. Yang ke-10, tidak menyembah benda-benda maupun makhluk lain agar tidak dicap syirik oleh Allah. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Nun walakalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.